Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinta Nirmarum Salsabila dari kelas Mazawa 3A dengan NIM 2021410006 dari kelompok 2 yang bertemakan bagaimana pemerintah melindungi para kelompok pekerja rentan. Nah, upaya pemerintah dalam melindungi kelompok pekerja rentan yaitu melalui konstitusi tertulis, yaitu undang-undang. Mengapa? Karena pada dasarnya Indonesia sendiri adalah negara hukum. Hal tersebut sudah tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 1 Ayat 3, yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsep negara hukum itu tentu memiliki fungsi, yaitu salah satunya untuk membatasi kekuasaan negara. Yang kedua, untuk melindungi keselamatan dan kepemilikan warga dari serangan atau gangguan warga lainnya. Terlepas dari fungsi tersebut, konsep negara hukum juga memiliki elemen substantif. Salah satunya yaitu hak asasi, di mana hak asasi itu sangat diperlukan dalam melindungi kelompok pekerja rentan. Kenapa? Karena hak asasi manusia sendiri berarti hak yang dimiliki secara kodrati oleh manusia sejak lahir. Seperti yang dijelaskan dalam Surat Al-An'am ayat 151. Yang mana apabila ayat tersebut kita pahami, kita sebagai manusia perlu dan sangat perlu untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dan juga sudah dijelaskan pada Surat An-Nahl ayat 97. Balik lagi terhadap perlindungan hak asasi, tentu tidak akan terlepas dari perlindungan terhadap hak-hak kelompok minoritas dan kelompok rentan yang hak-haknya sering diabaikan. Padahal Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyebutkan dan menjelaskan ada 5 kelompok yang termasuk ke dalam kategori kelompok rentan. Nah, kelompok tersebut adalah anak-anak, wanita, lansia, orang miskin, dan penyandang cacat. Meski dalam UU tidak didefinisikan secara jelas apa itu kelompok rentan, tapi dapat kita pahami, kelompok rentan yaitu kelompok yang tidak bisa melindungi dirinya sendiri atau tidak bisa menolong dirinya sendiri terhadap diskriminasi. Dari kelompok tersebut, dapat kita ambil salah satu contohnya, yaitu penyandang cacat atau biasa kita sebut dengan penyandang disabilitas. Itu adalah kelompok yang paling rentan terkena diskriminasi. Karena apa? Kelompok tersebut rawan terperangkap ke dalam 5 eksklusi sosial masyarakat, yaitu kemiskinan, pengangguran, lemahnya jaringan kerja, layanan publik maupun swasta. Oke. Untuk memperkuat pernyataan yang saya sebutkan di atas, itu dapat kita lihat dari berbagai bukti pada layanan umum, yang mana dalam transportasi umum, mungkin jalanan atau trotoar, bahkan gedung-gedung kurang aksesibel terhadap kelompok pekerja rentan, terutama masyarakat difabel. Nah, padahal hal tersebut melanggar Quran Surat Abasa ayat 1-3 dan Quran Surat Al-Fat ayat 17 yang menjelaskan bahwa kelompok disabilitas juga memiliki hak yang sama seperti manusia pada umumnya. Sebenarnya di Indonesia sendiri, regulasi yang mengatur mengenai hak penyandang disabilitas sudah tergolong cukup baik. Buktinya Indonesia telah meratifikasi United Nations Convention of the Right for Persons with Disabilities, yaitu konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Konvensi tersebut telah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang ratifikasi United Nations Convention of the Right for Persons with Disabilities. Pasca diratifikasinya konvensi ini, tentu diperlukan sebuah undang-undang
sebagai peraturan peroperasionalnya. Maka pada tahun 2016 lahirlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, yang mana undang-undang ini kurang lebih telah melembagakan 33 hak bagi para penyandang disabilitas. Perlekatan hak tersebut tentu merupakan kewajiban negara, khususnya pemerintah, swasta maupun setiap orang untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak penyandang disabilitas yang diatur dalam UU tersebut. Tak hanya para kaum disabilitas, tak hanya bagi penyandang disabilitas saja, terkadang kaum perempuan juga dipandang sebelah mata, terutama dalam hal pekerjaan. Misalnya tidak terlepas dari kaum perempuan yang mendapat peluang kerja, ditambah lagi dengan fasilitas yang kurang memadai bagi pegawai perempuan. Karena pada dasarnya kaum perempuan sering dianggap lebih rendah dan tidak bisa bekerja selayaknya laki-laki, di mana perempuan hanya dianggap kaum pembantu belaka dan tidak bisa diandalkan, sehingga terjadi sikap diskriminasi bagi kaum perempuan. Bahkan tak jarang terjadi kekerasan. Padahal dalam Quran Surat At-Talaq ayat 6 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 233 dapat kita ketahui sudah sepantasnya kaum perempuan juga diberikan hak yang sama, perlu diberikan hak yang sama. Salah satunya dalam perlindungan pekerjaan, karena kaum perempuan juga termasuk kelompok rentan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 28I ayat 4 juga mengatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Berbagai peraturan di atas telah sesuai dengan konsep hak asasi, di mana negara wajib melakukan perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan haknya bagi seluruh warga negara tak terkecuali para kelompok rentan. Namun, problem yang dulu sejak ada adalah minimnya implementasi dari berbagai peraturan undang-undang tersebut. Contohnya, negara sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan hak kelompok rentan terkesan sering mengabaikan kelompok minoritas ini. Pelanggaran hak dan diskriminasi terhadap kelompok rentan masih cukup mudah ditemui. Pelanggaran hak tersebut terjadi di berbagai sektor, bahkan terkadang dilakukan oleh institusi pemerintah. Masih banyaknya kota-kota yang tidak aksesibel bagi kelompok rentan, itu salah satu contohnya juga. Fakta ini adalah permasalahan yang harus segera diatasi. Terlihat sekali pemerintah di sini masih memandang kelompok rentan sebagai warga kelas 2, sehingga fasilitas dan aksesibilitas yang sudah seharusnya menjadi hak para penyandang disabilitas sering terabaikan. Kasus ini jelas bertentangan dengan semua instrumen hukum hak asasi manusia. Hal umum terjadi adalah diskriminasi terhadap kelompok rentan karena pemegang kekuasaan kurang perspektif kelompok rentan. Orang-orang yang memiliki kewenangan dalam pembuatan kebijakan tersebut tidak banyak memiliki pengetahuan terkait kelompok rentan. Selain itu, konstruksi dalam masyarakat juga turut berperan besar terhadap diskriminasi yang dialami para kelompok rentan. Masyarakat Indonesia yang masih banyak yang berpikiran bahwa kaum rentan adalah kaum yang pantas dikasihani karena tidak dapat berbuat apa-apa. Ketidakmampuan fisik dianggap sebagai penghalang bagi seorang untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Itu menyebabkan para pengambil kebijakan tersebut membuat suatu kebijakan bagi para kelompok rentan yang berbasis belas kasih. Poin ini menjadi penting untuk diperhatikan bahwa negara gagal membangun paradigma berpikir yang perspektif kelompok rentan. Sebetulnya, ini adalah hal yang paling fundamental. Mengapa? Berbagai pelanggaran hak asasi manusia sering dialami para kelompok rentan. Para pemegang kebijakan tidak memiliki pemahaman tentang isu-isu kelompok rentan. Quran Surat An-Najm ayat 39 menjelaskan, yang dapat kita simpulkan dari ayat tersebut, yaitu kita perlu berbuat baik dan berusaha berbuat
berusaha berbuat menjadi baik. Maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa usaha yang harus dilakukan negara yaitu dengan membangun paradigma berpikir yang berperspektif kelompok rentan bagi para pengambil kebijakan, karena hal ini telah menjadi tanggung jawab negara. Perlindungan, pemenuhan, pemajuan, dan penghormatan hak kelompok rentan baru akan benar-benar terwujud ketika para pengambil kebijakan dalam pemerintah memiliki pemahaman terkait kelompok rentan. Ketika para pengambil kebijakan tersebut telah memiliki pemahaman kelompok rentan, maka pemerintah berdasarkan good governance baru akan terwujud. Seperti halnya yang dijelaskan oleh pasal 28I ayat 4. Pasal ini mutlak harus diimplementasikan demi segera terwujudnya situasi yang positif bagi para kelompok rentan. Yang mana dapat kita mulai dari kesadaran kita sendiri terhadap tingkah laku sesama manusia. Oke, sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Banyak kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.